bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita merayakan Hati Yesus, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dan tadi kita sudah mendengarkan bahwa Paus Pius ke-12 menetapkan 1 hari setelah Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, kita memperingati hati tersuci Bunda Maria, supaya kita menjadi semakin lengkap untuk belajar dan juga meminta lewat doa kita punya hati yang sama dengan hati Yesus dan hati Bunda Maria. Bagaimana kita bisa melihat atau di mana kita bisa melihat bahwa hati seseorang itu lemah lembut? Di mana? Atau dari mana? Dari perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Ingat itu kan. Supaya kita bisa menyimpulkan bahwa hati seseorang itu lemah lembut, ya, dia baik hati dari wajahnya, ya. Maka kita cek masing-masing apakah wajah kita mencerminkan hati kita. Tapi tidak selalu, ya. Memang diharapkan bahwa wajah mencerminkan hati. Kalau hatinya lemah lembut, ya wajahnya juga lemah lembut, ya, ramah, suka menyapa, ya, bukan kepo, ya. Kemudian ya dalam situasi apapun dia tidak memperlihatkan wajah yang cemberut atau juga marah terhadap situasi dan seterusnya. Tapi juga sering ada yang menipu. Wajahnya preman, garang, tapi dibilang hatinya melo atau lemah lembut, ya. Tapi ada juga yang kelihatan apa istilahnya bahasa Jawa itu ya gerapiak, ya gerapiak itu apa? Ya ramah, ya pokoknya omongannya manis dan seterusnya, tetapi ternyata hatinya jahat, ya. Itu biasanya orang yang pingin pinjam duit, ya.
orang ingin berutang karena membutuhkan sesuatu. Nah, bisa juga ada orang yang betul-betul dari wajah dan penampilannya begitu baik, memperhatikan seseorang, tapi di balik itu dia menyakiti atau mungkin bahkan menggerogoti uangnya dan seterusnya. Baru setelah lama suatu waktu ketahuan bahwa dia ternyata punya hati yang jahat. Nah, pada orang-orang yang demikian, apa yang harus kita lakukan? Didoain ya. Ya, tapi kan kita tidak tahu ya. Maka lebih baik ya tidak usah mikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana hati kita sendiri. Ya, hati kita yang kita mohon selalu supaya seperti hati Yesus dan hati Bunda Maria. Itu doa yang sebetulnya sangat berat. Karena kita sendiri yang meminta, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Dan kita belajar juga dari hati Bunda Maria. Hati Bunda Maria ya kita tahu pasti ini adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya, katakanlah demikian. Karena kemudian dia bisa taat dan setia kepada kehendak Allah. Itu orang yang sudah tidak berpikir tentang kepentingan diri atau banyak hal yang lain untuk dirinya sendiri, tetapi orang yang akan selalu setia dan taat pada kehendak Allah. Dan Maria digambarkan dia bisa menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Dalam maksud bahwa dia tidak buru-buru menyimpulkan, dia tidak mungkin bocor begitu, ember ya. Dia tidak cerita nih waktu menemukan Yesus dalam 3 hari itu ya, tidak cerita ke tetangga-tangganya, anakku itu kurang ajar, pulang malah menghilang, tahu-tahu ada di bait Allah. Tapi kemudian cerita ke sana kemari, ternyata dia anak yang hebat ya, dia berdebat dengan ahli Taurat dan seterusnya, dan semua orang kalah, kagum ya. Tidak, itu pun tidak diceritakan oleh Bunda Maria, tapi dia menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Maka saya kira secara sederhana sabda Tuhan hari ini menasihatkan pada kita, mari kita belajar dari hati Bunda Maria dan terutama dari hati Yesus yang Maha Kudus, supaya kita juga memiliki hati dan wajah yang sama. Kita semua sudah dibaptis yang dalam arti tertentu menjadi sama seperti Bunda Maria. Di dalam diri kita menjadi bait Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Maka mari kita jadikan hati kita seperti hati Bunda Maria dan hati Yesus. Wajah kita juga wajah yang menghadirkan Bunda Maria dan Tuhan Yesus sendiri. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.